Wan, kopi Wan. Ya. Dit sepi banget sebarannya. Oh, bodoh. Itu artinya minal aidin wal faizin, Bang. Gitu, Bang. Tapi sayangnya CKD udah berubah sekarang. Berubah jadi apa, Bang? Di takoyaki kamu sih kelamaan hilang. Kan hilang-hilang makhluk aneh, Bang. Oh, kamu masuk makhluk astral yang di uber-uber pinjol. Enggak mau, Bang. Lebaran nggak pulang ada? Enggak pulang loh di sini, ya. Kenapa dong? Enggak apa-apa. Loh, Pengen lebaran di sini loh. Weh, Suasana yang beda. menemani aku, pendatang yang tak punya kampung dan berusaha mempunyai kampung ya. Berarti ini udah nemu kampung belum? Pada prinsipnya sudah. Pada prinsipnya. Ye, pada prinsipnya sudah, cuma ya dalam proses lah. Artinya apa ya namanya? Ya proses bagaimana, kan kalau misalkan yang namanya rumah bagiku ya itu nggak cuma sekedar bangunan, nggak cuma sekedar bangunan terus tempat pulang tidur berak kemudian kencing makan terus keluar lagi, enggak, tapi bagaimana rumah itu ada juga di hati, diperindah, dipercantik, dirawat juga ya. Iwan minta kopi lama banget Iwan. Wan, kalian Wan. Wan, ini ada Rido Wan. Doyan, aliennya doyan Wan. Oh winyi. Jadi udah berubah jadi apa Bang? Jadi Takoyaki sekarang. Takoyaki. Mantar aja. Kalau ngebahas sekarang nanti ini apa namanya? Ini sengaja aku syuting. Jadi apa ya teman-teman pemirsa YouTube akhirnya tahu bahwa di balik layar. Ngomongi ada kamera gimana Bang maksudnya Bang? Lo kameranya juga masuk. Iya kameranya masuk belum masuk. Oh, iya. Lah, Bo nggak usah pakai rig bag, kasihan kamu berat. Biar keren. Gak cuma sekedar keren sih sebetulnya. Nanti khawatirnya kan, lah, itu. Ternyata banyak teman-teman yang apa ya? Ya ini kayak rumah, ini sanggar kayak rumah. Wih. Apa ya berarti? Yo minal aidin wal faizin. Nah, muncul lagi. Wah. Ini aku tak copot kamera boleh nggak? Ya copot aja rignya. Ya aku paham bahwa rig itu kan sebenarnya punya fungsi nggak cuma sekedar gaya walaupun jadi kelihatan kayak monster ya. Rig. Pak bawa. Lah, Kok iso bareng? Wan, Mana Bapak? Wan itu ya Wan, kopi Wan. Sip ya, tak rewangi Iwan. Oh, kan? Kurang ajar Ridoy. Aku ditanya-tanyain. Aku ditanya-tanyain ditinggal. Ada coy. Lah. Masuk ke barang juga. Monggo. Nah, enten mic ya, enten kamera Mas. Ini Mas. Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Aku pikir aku kesepian loh. Nggak jadi sepi dong, Pak? Nggak jadi sepi, tapi memang kayaknya memang warna desa itu memang selalu ramai. Ramai banget. Rame di dalam kesepian. Iya, ramai dalam kesepian. Rame dalam sepi. Sepulane loh, Kenapa? komplit bawa komunitas masing-masing loh. Oh iya. Karena di Yogyakarta Sanggar Sedia Taman A100. ya ada A100. Loh, ini juga orang desa.
Tas Kombang. Saya representasi dari Tas Kombang. Yang selalu menempuh jalan sunyi. Mas Subri apa kabar, Mas? Gerges. Serak ini orang si ojek. Ayo ngobrol-ngobrol sekalian. Jadi ngobrolin apa namanya? Ngobrolin takoyaki, ngobrolin warna desa di suasana Lebaran. Nih, Oh iya, Bang. Awan baru nih. Takoyaki itu. Takoyaki itu apa? Tadi Rido juga nanya takoyaki itu apa, tapi aku pengen ngomong dulu sama teman-teman yang nonton channel kita, channel Warna Desa, bahwa hari ini spesial, temanya liburan, lebaran. Tadi masih Lebaran. Masih Lebaran, dan hari ini karena aku yang aku yang ngajak ngobrol, aku tidak pakai bahasa Jawa, walaupun aku sumpah cinta banget aku sama bahasa Jawa itu. Cuma aku pernah waktu pas di BIMTEK, saya pernah Mas Supri, waktu di BIMTEK di Taman Budaya Jawa Tengah tuh, ya, ngomong pakai bahasa Jawa. Ini sama Gus Mega tawa lu ngakak, wagu bang, dibilang kayak gitu. Wah, aku kan, waduh. Ya udah, jadi saat ini posisinya berubah. Posisinya adalah pakai bahasa Indonesia. Tapi subtitlenya, subtitlenya pakai bahasa Jawa. Dibalik. Iya. Nah, tadi Rido juga nanya gitu. Rido juga nanya takoyaki, kok kenapa sih berubah jadi takoyaki bang? Kayak gitu. Nah, sini Dok. Sebelum aku cerita berubah jadi takoyaki, aku pengen teman-teman di Warna Desa kan biasanya taunya yang di bumper semua tuh, Pak Bayan, Putri. Nah, Putri itu bukan istrinya Pak Bayan asli. Putri itu warga desa Taskombang, aktivis perempuan di Taskombang, pokoknya Sri Kandinya Taskombang lah. Yang berperan menjadi istrinya Pak Bayan. Terus ada dirimu, ada Mas Wibi, ada Mas Supri, ada Gus Mek. Tapi dia gaya pakai namanya Nekro. Dia sekalian main, terus kameramen, terus umek dewe. Malah kayak Berarti multi talent. umek dewe malah kayak Wisnu. Ada apa ya di Warna Desa awal-awal dulu tuh kan kita pakai CKD, ceket Pak Bayan, cekidot, cerita komedi desa Pak Bayan yang memang notabene pengen mengangkat sebuah ikon seorang Bayan, perangkat desa yang memang punya dedikasi tinggi, integritas tinggi terhadap desanya, tapi tetap kocak karena kan balutannya komedi kayak gitu. Diharapkan cerita itu membawa ya hiburan, ya waktu itu kan berdirinya itu pas pas pandemi. Oh, lagi pandemi, lagi marak-maraknya. Jadi Pak Bayan kan notabene komedian loh. Dia lucu juga. Wah, lucu banget. Pak Bayan tuh orang lucu loh ya. Orang lucu Lucu banget, emang gawangnya lucu. Kaget di syuting tak mones lucu loh ya Pak Bayan. Lucu, integritasnya tinggi. Terus punya dedikasi terhadap desa juga luar biasa kan. Nah, aku ngelihat itu. Kemudian ada kita pengen angkat ikonnya desa Taskombang nih lewat Bayan kayak gitu. Ini jangan diketok-ketok ya, jangan dilempar-lempar ininya. Sorry, lupa aku. Audionya. Sadar panggung coba. Lupa aku. Sorry. Nah, akhirnya berjalanlah tuh serial Pak Bayan di Warna Desa, lumayan. Artinya begitu tayang sudah, ya kan, walaupun subscribernya belum ada, tapi yang nonton Udah lumayan. ribuan. Seiring berjalannya waktu, Pak Bayan juga sibuk sama agenda desa. Karena memang ini tuh Warna Desa ini memang fokusnya tidak
apa ya, walaupun nantinya akan berkembang ke arah profesional, tapi aku juga nggak ingin bahwa warna desa itu mengganggu kerja para perangkat. Seiring berjalannya waktu karena sibuk, terus mulai menurun. Agenda syuting juga Pak Bayan juga hampir tidak bisa intens. Akhirnya rembuk lagi nih. Nah, rembuk lagi, di tengah-tengah rembuk itu ada sebuah sanggar berdiri. Namanya Sanggar Setiatama. Oh, iya. Lah ini pembinanya. Hah? Pembinanya. Mas Koko? Mas Koko dia partisipan. Bolo dua. Jadi film ini bolo di close up. Loh iya kamu loh, itu kamu. Ini kan lagi bincang-bincang Pak. Sabar. Itu kan tugasmu. No. Memang Padahal kameramen nggak sadar. konsepnya ngintil. Keren man. Nah itu, jadi close up kalau aku Close up, kalau ngomong close up. Kalau ngomong close up kan gitu. Jadi aku bisa ngomong begini tuh terus kelihatan film gitu, film lemik. Oh iya, apa ya? Nggak pernah ya? Sehingga yang buka film. Gak pernah masuk lah, jarang. Masa akan nyetel kamera loro ya susah. Terus Makasih Pak. lanjut lagi ke ini ke Wan, sini. Yang namanya Panjul tuh sebetulnya Iwan, ayo nama aslinya. Oh iya ambil kopi lanjut. Beralihlah akhirnya tayangan itu nggak ketemu membuat sanggar. Habis membuat sanggar kan akhirnya dari Warna Desa nih aku yang pendatang tak bertuan, tak beradab, tak berhumah. Akhirnya tak berumadat istiadat. Aku kan nomaden. Pindah-pindah. Iya, berpindah-pindah. Terus diakui sama Pak Lur. Terus sekarang jadi Nah akhirnya ya pindah warga negara. ke kewarganegaraan. Dari warga negara Bantul Emperor ke Taskombang Empire. Nah itu tuh Mas, kita buat apa ya lagi ya, buat bagaimana nge-up lagi, muncullah Takoyaki. Tapi sih, Ya. boleh kalau saya boleh potong. Ya boleh Pak. Dari awal kan mendirikan Warna Desa dengan tema CKD cerita desa. Yang mau kita angkat memang salah satunya juga peran perangkat desa di administratif pemerintahan juga ke masyarakat secara langsung kan. Cuman yang jadi pertanyaan sebelum kita melangkah jauh ya, karena pada saat itu memang saya belum bergabung dan saya belum tahu, baru diinformasikan sama Pak Lurah kita punya channel YouTube Warna Desa. Oh ya, kalau cuma mendukung, oke siap kita dukung. Cuma karena yang jadi pertanyaan saya gini, CKD berdiri ketika pandemi, lagi rame-rame pandemi. Yang jadi pertanyaan saya ketika pada saat itu pandemi itu di semua lini, di semua tempat, bahkan masyarakat itu harus mematuhi peraturan. Kita relawan juga harus bekerja ekstra keras untuk menanggulangi pandemi tersebut. Kok bisa-bisanya seperti jenengan itu kayak goro-goro, kayak gawe goro-goro dengan gaya channel di YouTube, syuting, dan itu ya jenenge syuting kan pasti melibatkan kerumunan gitu. Wow, itu dia. Ini juga perlu saya pertanyakan karena saya lagi rame-rame pandemi atau gimana kayak konten, kayak goro-goro, gawe konten yang yang memungkinkan, ada kemungkinan menimbulkan kerurunan. Itu kalau ya tebakan saya, kalau tidak ada tujuan besar di balik itu, ya saya yakin nggak akan berani. Itu yang pertama. Dan kalau tidak ada tujuan besar secara umum untuk kemaslahatan umat, itu juga
masa pemerintah desa malah mendukung yang rame-rame kan padahal Ya Pak Lurah, apa aja, terutama Pak Lurah apa aja dibatasi gitu loh. Nah itu yang jadi pertanyaan saya itu mungkin bisa sedikit dijelaskan kenapa di saat seperti itu malah mendirikan warna desa. Tambahan. Apalagi saat itu saya dengar promosinya itu dalam 1 minggu upload 2 kali. Upload 2 kali berarti maksudnya kan bendino. Anu sudah mati ini. Dalam seminggu 2 kali. Dan itu punya target 100 episode. 100 episode baru mulai. Iya, itu baru mulai punya target seminggu itu upload 2 kali dengan target episodenya paling tidak 100 episode. Nah, itu biar dijawab. Wong aku ya ping delok menangan. Ayo ping delok wah saya apa desane diwernoni apa piye. Desane diwernoni. Ada gambar penjelasan ya. Ra ketangguh dijelaskan ya. Monggo. Ora Pak Guru ora apa-apa kok nerangke. Dadi nek udan ku ndak Pak Guru kan diterangke. Ini ujung-ujungnya aku di blok foto ya. kurang terang kayak lampu ya. Bener. Ya ngono kuwi. Oke, dari dari warna desa kenapa ya didirikan warna desa? Apalagi Itu Panjul ya itu ya? Oh iya. Panjul itu maskotnya itu ya? maskotak. Apa namanya? Panjul Samsuri. Ini warna desa. Nah, ini juga saya tidak menghilangkan ada beberapa kawan yang sekarang memang sudah tidak aktif lagi, Pak ya. Jadi gini, awal saya baru di sini, terus saya melihat Desa Taskombang ini luar biasa. Potensinya unik banget. Kalau nggak percaya teman-teman, kalau Desa Taskombang ini datang ke sini. Udah agak longgar kan sekarang, datang. Kalau nggak, apa yang menjadi keunikannya di Desa Taskombang, tulis kolom komentar ya. Nanti aku jawab. Yang pengen tahu? Yang pengen tahu dong. Masa yang nggak mau tahu, ya biarin aja. Artinya saya punya sebagai pendatang baru warga baru di Taskombang, punya angan-angan. Ini kan pandemi nih Pak, nggak ada yang nggak bisa pulang. Ada warga Taskombang di luar kota tuh pasti nggak bisa pulang. Penyekatan. Penyekatan, PSBB, PPKM. Udah, kalau lockdownnya udah lewat. Lockdown, tapi masih PSBB pada saat itu. PSBB, PPKM, PSBB no, PSBB. Aku kepikiran. Iya, orang-orang ini kangennya terhadap desanya, apalagi nggak boleh pulang. Dibikinin profil desa apa ya? Nah, itu tuh saya ngomong langsung sama seseorang yang tidak bisa saya katakan, saya kasih inisial aja ya, Wisnu. Itu banyak Inisial karena Wisnu itu juga banyak. Oh iya. Ada Dewa Wisnu. Itu sang penjaga ya. Dia juga dewa perusak sebetulnya. Penjaga sekaligus perusak. Nah, tapi kalau ini Wisnu yang beda. Jadi saya kenal satu-satunya orang di Desa Taskombang itu cuma dia. Selain Lepon Hijau ya. Awalnya. Lepon Hijau, awalnya. Sering ngobrol. Terus saya ngomong, kayaknya kalau desa dibikin profil enak ya. Nah, orang ini kan sregep. Dia tuh umek sregep. Langsung sounding. Pada pusing kepala saya langsung. Langsung ditanggapi kan, ya waktu itu yang tanggapi Mas Gali juga di kemudian hari nggak tahu apa-apa sebetulnya. Mas Gali perangkat desa. Disuruh telepon, nah akhirnya telepon. Ya saya ngomong apa adanya. Nah setelah itu bikin. Kemudian tidak lama kemudian funding father kita hari ini Pak Lurah juga datang. Kita ngumpul bikin profil desa yang tidak membosankan.
dan mengangkat satu buah ikon. Kemudian tujuan utamanya adalah bagaimana Desa Taskumbang ini bisa jadi obat kangen sebetulnya. Tayangan-tayangan yang ada di Warna Desa itu bisa menjadi obat tombol kangennya orang-orang Desa Taskumbang yang nggak bisa pulang. Melalui visual, Melalui audio visual itu. Kayak gitu. Membangkitkan kembali romantisme teman-teman atau sedulur-sedulur Desa Taskumbang yang ada di luar kota maupun di luar negeri. Wah, ini suwi. Karena dalamnya YouTube ini sumuran kan tau ini. Wah, itu aku. Tulisan macam-macam. Muncullah cerita Pak Bayan tersebut. Kalau misalkan terkait dengan kerumunan, wah benar Pak, bener-bener nggak ada orangnya sebetulnya. Bener. Jadi, nah ini sebetulnya menjawab pertanyaannya Mas Koko juga. Di Warna Desa itu, yang bikin cerita, yang ngedit, yang kameramen, yang upload dan lain-lain dulu itu cuma 2 orang. Saya sama Wahyu. Teman Taskumbang juga, tapi dia sebenarnya orang Surabaya. Sekarang dia kembali ke alamnya. Semoga dia tenang dan keluarga yang ditinggalkan sahabat. Dia udah tenang di sana di Surabaya. Nah, pemainnya juga karena kita kan mengantisipasi kerumunan supaya tidak terjadi kerumunan dan takutnya malah Pak Lurah nanti kesalahan kan, apalagi beliau mendukung kan. Jadi ya tidak pernah lebih dari 10 orang. Sistemnya cut-to-cut, yang paling penting venue-nya. Nah, itu dikerjakan sendiri tiap hari. Gitulah. Ngomong-ngomong tuh kayak gimana ya? Sebentar. Ini ngomong-ngomong sebelum dilanjutkan. Itu Pak Bayan masih sering kehabisan bensin enggak sekarang? Aku sosok pengen buang pas kencanmu pengen tak susul tak gawake bensin sosok kayak gitu. Pak Bay sebagai warga yang baik lu kan Berarti ngono. enak sih ngakoni ya. Biasanya ora. Kenapa? Pak Bay sering kehabisan bensin nggak? Tulis di kolom komentar ya Pak. Kendaraan sesuk ngomong aku Pak. Ini mung takon ngomong loh. Aku ngerti. Oke. Kalau begitu ya secara garis besar terjawab. Tapi ini mumpung kesempatan bagi saya. Kesempatan iki. Biasanya ya toh. Biasanya kan setelah saya melu gabung, setelah saya rada inten dolan rene dan kenal. Lagi sing kata yo beliaunya itu ya sing tukang gawe goro-goro. Nah, biasanya kan udah wong. Biasanya kesempatan karena sing yo tau del-del gede ya. Setuju Pak Bowo. Ini Saya sih siap. ya karena itu ya ngobrol ngawur ya toh. Mbok menawa ngono bahasane sing rada kasar itu bukannya dalam artian saya pengen mengkasari atau saya merendahkan seseorang, enggak, sama sekali enggak. Cuma memang inilah keakraban, inilah wujud rasa cinta dalam kita berhubungan baik sesama warga, konco, sedulur. Aku udah kelingan sampean ngomong neneng kamera besok aja rokok ya. Ayo udah kabeh. Lu aja ya. Ini kan konsepnya bukan konsep tayangan yang istilah kita konten kan untuk memang mendidik. Ya ini walaupun kita oprok-oprokan kempar-kempar ini juga nanti akan mendidik karena merokok itu juga bukan sesuatu yang jelek, karena ada juga yang ngarani ngerokok itu apa ya? Itu tergantung apa cara menyikapi ya. Leku dari kira rada anu ya, telake gitu. Waktu telak Bangane ping jagongan wong loro kok ngerti mengaku. Sekarang akhirnya diplotkan gitu kan. Mumpung lebaran. Ya. Tadi masuk di kolom komentar ya. Biasanya nih komentar ya dari Jadi panda versi apa ini? Gini, saya
bukan saya meragukan kapasitas jenengan dan konco-konco selaku nyuwun ngapunten. Ini dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa bermasyarakat, di situ sudah ada peradaban, sudah ada masyarakat, dan tiba-tiba jenengan datang itu, kalaupun itu dikatakan pada saat itu pendatang kan bukan sesuatu yang kita merendahkan orang. Iya memang. Nah, memang kenyataannya seperti itu. Iya. Yang notabene jenengan pada saat itu bukan orang Tas Kumbang. Terus ngerti Tas Kumbang ini yo lagi sepiro. Paribasane ya. Betul. Ngerti Tas Kumbang lagi sepiro. Kenal wong Tas Kumbang yo lagi sapa. Pek pon ijo. Saya pun Mas Wisnu. Mas Wisnu pun yo sedang tabena bukan Asli Tas Kumbang. Kan. Nah itu kok tiba-tiba gawe dadakan, gawe acara, nggak ngedeke channel YouTube Warna Desa, pengen ngangkat desa Tas Kumbang, melibatkan perangkat desa-desaan ya. Asli loh, asli perangkat desa loh. Dibayar piro? Kira-kira. Nek aku dirasa Kaget. wah, ora kaget. Nek kaget aku wis ora kagetan, untung ae ora kaget. Iki niate apa memang secara umum benar-benar apakah itu tulus karena beliaunya itu memang duwe rasa dengan desa Tas Kumbang dan juga masyarakat Tas Kumbang apa ya memang arep golek-golek ya kan. Memanfaatkan kondisi pencitraan sih. Baru itu nek SD kesempatan golek. Karena wong Tas Kumbang iki ya dikatakan bodoh ya pinter, dikatakan pinter ya bodoh. Ya pinter. Apa meneh nenggon bidang itu. Yang notabene ya diplorke jan wae kaya Mas Abi kan seorang bisa dikatakan seniman ya. Budayawan ya. Saya aku nek bahasa kira ora pakai Pak. Kontraktor ya. kontraktor juga neng dinding kontrak. Sing ora iki apa? Sing ora iki apa? Lah, aku dadi wong Tas Kumbang. Asli Tas Kumbang. Yang selama ini Tas Kumbang meneng wae tenang kok. Nah, apa-apa wis tetep tenang, semuanya berjalan. Aku tiba-tiba ya apa nih? Perlu dipertanyakan kan? Oh ya perlu. Kita tak nyurigani lah. Kudu dijelaske iki memang. Opo iki enggak ada. Opo iki? Tidak boleh. Ya. Artinya tujuannya Pak ya? Ya, karena tujuan itu pun banyak kan. Tujuan banyak. Karena apakah ini cuma sekedar pencitraannya? Tapi saya paham bahwa apakah ini benar-benar tulus ataukah cuma sekedar pencitraan terus pengen-pengen gitu karena kan? ada apa-apanya. Apa track recordnya kan juga neng Bantul, Kulon Progo, Wonosobo. Iki kan jadi pertanyaan. Iki wong iki Iya jelas porane lho. Wis neng Bantul yo punya masyarakat, juga ada masyarakat. Konco yo duwe. Di Kulon Progo seperti itu, di Wonosobo juga seperti itu. Kok kalau memang di sana istilahnya fine-fine aja, orang pindah-pindah nih. Berarti ada masalah. Logika kan gitu. Logikanya seperti itu. Jadi ini ngopo itu ning Tas Kumbang? Nah, ngopo ini cari Bang? Opo iki? Dengan diwakilkan Tas Kumbang barang dasarnya itu belum. Kalau beliau langsung jadi terus jadi warga Tas Kumbang itu sudah menunjukkan. Tapi sebelum pindah apa wis jenenge nek meng sing dukung wargane tok bergerak di situ itu sebuah apa ya timbul dari akar rumput yang memang itu ada yang memang ketika saya seneng kebudayaan, saya seneng kesenian adalah ono kanca teko kok di bidang itu saya pasti mendekat. Iki pemerintah desa itu anggaran nih. Oh kan. Saya pengen tanya dulu. Anggaran desa berapa sih? Anggaran desa berapa? Apalagi buat yang namanya kebudayaan. Nek nganti 30 juta atau 50 juta ya. Berarti saya ya
saya bisa dikatakan golek-golek. Gitu aja. Kalau sampai segitu, gue tak jawab nih, karena bener. Anggaran kebudayaan nggak ada. Mergane, karena ada sebabnya bang. Karena ada sebabnya. Mergane kegiatan kebudayaan dan kesenian di desa Takembang nggak ada. Ya nggak mungkin desa kita, walaupun secara peraturan boleh ada akan dianggarkan. Ada anggaran itu dan tidak melanggar perundang-undangan. Betul. Tapi nek kegiatan ana dianggarke ge apa? Berarti anu to, Bang. Jane eneng to? Ada. Nah, walaupun biyen boleh. Waktu aku isih dadi pemuda itu mengajukan anggaran yo ora cair. Kebiru politik karena orang kaya. Lah kok iki tiba-tiba to sing kudu wong Takembang. Yang pemerintah desa kok didukung baik, jangan-jangan. Jangan saya ini. Jangan saya ini. Aku seneng bener ditanya yang tadi saya bilang bahwa ketika ditanya kayak begitu mestinya jangan Pak Bowo sendiri yang nanya. Sebentar Bang, aku tanya dulu Bang. Ini mau dijawab dulu. Sekarang gini, saya kan orang awam nggak pernah tahu yang namanya syuting, namanya film kayak apa. Anggaran untuk pembuatan film atau syuting dengan durasi misalnya 5 menit itu ada berapa? Paling sedikit ya untuk film independen. Untuk film independen lo tidak masuk ke dalam ini, tidak masuk ke dalam kategori film yang akan layak ditayangkan di XX1 atau itu film-film festival ya. Festivalnya. Paling sedikit 200 juta. Waduh, berarti oke. Itu berapa nih? 5 menit. 5 menit. Ada pertanyaan ini besok nggak ada orang. Iklan itu bang, sebelah iklan ya itu. Oh, jangan ngomongin iklan mas. Kalau iklan berapa iklan? Kalau iklan bayarannya nggak kayak gitu. Kita tahu dulu bahwa harga iklan di YouTube yang paling dekat ya. Iya. Di YouTube tuh ada Haster namanya. Yang paling gede kalau kita lihat di PC itu ada iklan gede. Salah satu contohnya produk handphone misalkan. Nah, aku nggak berani nyebutin karena kalau nyebutin harus endorse. Apa namanya itu? Tahu harganya berapa? Berapa untuk iklan? Iklan itu kan paling hanya berapa? Kayak semenit itu udah lama loh. 30 detik mas. 30 detik. Rata-rata 30 detik. Berapa itu? 1,2 M. Wih, dekat ya Pak? Iya semua masa campur godong telo mas. Godong telo barak. Oh, dan gue. Oke. Berarti besar ya? Berarti besar. Katakanlah satu film 5 menit independen ya, atau tayangan-tayangan kayak yang di CKD atau yang di Takoyaki. Iya, maksud saya sing standar itu aja. Ada kawan YouTuber di Surakarta, saya nggak bisa menyebutkan namanya karena namanya Bakar Production. Nggak berani menyebut namanya ya. Kawan ini. Makanya Riwil banget sih. disebut di depan. Riwil banget sih. Lekmus, Dwi Mustanto dan timnya mengeluarkan hampir setiap minggu itu 6 juta untuk sewa alat dan lain. Belum, just sewa alat saja. Sewa alat. Begitu. Iya. Itu dengan upload berapa kali? Upload seminggu waktu itu mereka juga 2 kali. Enggak, awalnya seminggu sekali, akhirnya jadi seminggu 2 kali. Kayak gitu, 6 juta. Bisa bayangkan kalau misalkan mereka upload dari 2 tahun yang lalu nyampe sekarang 6 juta kali sekian aja. Berarti besar loh pemerintah desa kalau mulai. Mas, jangan pemerintah desa dulu. Itu kan dari rai. Berarti besar. Sebentar mas, sebentar. Jangan langsung ke anggaran desa dulu. Udah dijawab sama Pak Bowo bahwa desa itu nggak ada anggarannya. Ya kalau mengeluarkan maksud saya besar loh kalau desa mengeluarkan. Iya. Pertanyaannya desa mengeluarkan. Kan kelihatan di Musreng Bang Des. Kan kelihatan di situ. Semuanya digelontorkan secara habis-habisan, jebret kayak gitu. Nah, anggarannya gede. Ada nggak sih tujuan saya ngomong tujuan saya dulu ya, tujuan saya pribadi. Ada nggak sih tujuan saya untuk bikin channel Warna Desa itu terus ke arah money oriented atau ke arah cari duit supaya saya punya anak 2 Pak, istri 1 baru. Sing kancane
Istri 1, anak 2, hidup saya menumpang. Ya, harus pakai bahasa bumi kan, kontraktor. Alhamdulillahnya di sini nggak kontraktor. Oh, nunut. Full. Bawa peliharaan 1. Artinya kalau misalkan dihitung biaya kehidupan sehari-hari saya saja udah jelas lah ya, udah jelas buat makan dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang membuat saya terenyuh. Lek Ponijo nggak pernah minta duit kontrakan. Lek Ponijo nggak pernah minta duit apapun. Bahkan saya beras scrap nunut sama beliau. Ketahuan kan miskinnya sutradara Weda Warnadesa. Keluaran ini kapabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ono sutradara melaknat. Boleh enak ya. Apa namanya? Ada di sini. Ya betul, saya tinggal di Bantul 7 tahun. Di Timbul Harjo. Terus saya juga pindah ke Kulon Progo 2 tahun. Saya juga ada di Wonosobo 1 tahun. Salah satu makhluk yang saya dapat dari ini dari Wonosobo ini. Itu makhluk Wonosobo. Nah, nanti enggak cerita tentang ini daripada saya diedel-edel sendiri ya. Dan saya merasa jujur kalau misalkan orang takut diedel-edel, saya senang diedel-edel. Berarti ini saksi nih. Ini saksi. Bagaimana motor 4 dijual buat pementasan dan lain-lain, akhirnya habis sampai sekarang punya utang kayak gitu. Terus utangnya pelan-pelan dilunasi, ngelunasin juga ikut andil kayak gitu, ngambil job-joban yang jelas-jelas ada duitnya. Nah, cuma saya satu hal yang ada selalu di dalam diri saya dan ini ditanamkan sama orang tua saya. Nggak tahu orang tua saya itu kebangetan goblok apa gimana nggak ngerti. Tapi itu mulia. Le, kalau kamu ada dimanapun, bergunalah buat wilayah itu.